Oke, selamat pagi Pak Billy. Selamat pagi Pak Bilar. Ya, sehat Bilar. Oke ya, sebelum nanti Anda mau observasi ya, ada observasi pembelajaran nanti kita lakukan dulu observasi dulu ya. Siap, Pak Bilar. Oke, nanti Anda mata pelajaran biologi. Betul. Oke, untuk nanti ada waktu pembelajaran langsung, itu tujuan pembelajaran Anda apa ya? Oh ya, rencana yang sudah saya siapkan untuk pembelajaran nanti kan di kelas 2. Rencananya kemudian ada dua Pak untuk pembelajarannya. Yang pertama melalui kegiatan kelompok diharapkan kita juga mampu mengidentifikasi tentang jaringan tumbuhan dengan cermat. Kemudian yang kedua melalui kegiatan kelompok diskusi nanti dapat menganalisa bagian-bagian organ tumbuhan dan Jadi ya, mungkin juga karena waktu ya, dua itu tadi ya. siap Pak. Jadi kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya ya, santai aja. Kayak pengembangannya menjadi tapi nanti dalam pembelajarannya. Yang utama tentunya melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Akan saya juga di kelas nanti. Muatannya tentu dari yang pertama kan pasti bagaimana sejak awal proses pembukaan, kemudian yang paling penting di bagian bagaimana kita mengetahui kondisi sosial emosional kita didik untuk pembelajaran. Kemudian saat di kegiatan intinya bagaimana nanti pembelajaran yang kita terapkan secara berdiferensiasi itu dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Ini nanti fokusnya ke proses ya. Betul, ya proses dan Dan nanti ada emosionalnya ya. Bisa sih pembelajaran sosial emosional. betul sekali. Bagus ya. Ya, Oke, untuk strategi yang akan dipersiapkan nanti, strateginya apa? untuk strategi nanti saat di kelas, yang pertama saya rencana menerapkan blend learning. Jadi campuran antara di garis besar utama kan PJDN sebenarnya project. Dan nanti itu bagaimana berdiskusi dengan metode cooperative learning, tapi dengan menggunakan teknik kelompok aktif sama. Iya. Adakah kendala untuk strategi ini sebelum kita antara Ya mungkin nanti kendala yang saat persiapan ini belum ada karena sudah dirancang ya. Nanti mungkin kalau saat di kelas nanti kita ada waktu adakah sesuatu yang mungkin perlu dibicarakan kesulitan apa untuk nantinya atau sebelumnya siswa nanti di kelas apa ya Pak? di kelas 2. Kelas 2 ya. Ini sebelumnya apakah ada kendala muridnya atau ada sesuatu yang spesial punya di kelas itu? Kebetulan tidak ada dan di kelas itu ya rata-rata memang cukup anak-anaknya masih cukup baik di kelas itu Pak. Maksudnya dari segi antusias, dari segi respon kepada guru saat pembelajaran itu sedang ini cukup baik di kelas itu. Iya. Tadi saya baca RPP-nya itu kan ada kelompok ya. Ya betul, kelompok. Berdasarkan apa pembagiannya? Itu kita membagi kelompok utamanya itu membagi kelompok utama itu berdasarkan, jadi kita bagi secara heterogen tapi sudah kita tentukan di awal siapa yang menjadi ketua kelompok itu berdasarkan nilai akademis saat kan di awal sudah kita lakukan asesmen diagnostik ini. Jadi di awal sudah kita tentukan, jadi kita pilih dari 6 kelompok utama itu, nanti yang masing-masing sudah kita bagi secara kemampuan akademik ranking Di awal pembelajaran ya. betul di awal ya. betul di awal ya. Jadi kan bisa betul-betul pembelajaran yang lebih krusial itu kan ya. Betul sekali ya. Ada lagi sesuatu yang harus diungkapkan dulu sebelum nanti observasi kita. Belum dulu ya, Masih aman ini nanti kita melihat hasilnya nanti. Oke, setelah nanti kita ngomong lagi ya soal observasi. Terima kasih Siap. untuk di 11.2 ya. 11.2 jam terakhir nanti. Oke, semangat. Semangat. Salam
Oke, selamat pagi semuanya. Biar semangat ya, nanti kalau saya ngomong selamat pagi sampai pagi swasta hebat. Cek sound dulu ya. Selamat pagi. Swasta. Jadi kita bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Ya walaupun sudah disementake tetap masih semangat semua dari macam-macam. Bagaimana kabarnya hari ini? Ulangi apa gini tadi? Sehat luar biasa. Itu pakai tadi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Kemudian semua dalam kondisi sehat ya kita, tidak ada apa namanya yang lagi sedih, tidak ada yang galau-galau, tidak ada ya. Tetap semangat, masih dalam kondisi sehat. Karena kalau kita tubuh kita, kondisi fisik kita maupun psikis kita dalam kondisi yang fit dan sehat, kita bisa memulai pelajaran dengan fokus dan maksimal. Itu. Kemudian tadi doa kita sudah dari pagi sudah doa. Kemudian presensi gajian sudah saya lihat juga masuk semua. Ya tidak ada yang masuk. Ibu tidak masuk atau ibu. Jadi di kesempatan ini kita sebelum nanti kita mulai nanti ada sedikit materi pemaparan dari saya. Kemudian nanti kita duduk dalam kelompok seperti biasa. Kalian masuk dalam kelompok-kelompok, kemudian mengerjakan LKPD yang sudah ada, lembaga yang sudah ada. Kemudian nanti akan kita presentasikan masing-masing kelompok tersebut. Kalau memang tidak begitu selesai ya pemaparan itu masalah. Oke ya, jadi sebelum kita mulai, ini ada explaining singkat. Kalau masan berdiri, ayo berdiri. Ini keluar dari tinggi keluar dari bawah. Nanti ikuti kata kerja saya. Ada 3 kata-kata yang nanti kalian perhatikan. Dengan ada katanya juga. Jadi pada proses pembelajaran kita kali ini saya akan menyampaikan secara singkat bagaimana yang akan kita pelajari nanti ke depannya. Oke, jadi topik kita kali ini adalah tentang struktur dan pengembangan tumbuhan yang sudah kita sampaikan kemarin. Jadi kita lihat. Masuk kelompoknya masing-masing. Kelompok daun gabung dengan kelompok daun, kelompok bunga gabung dengan kelompok bunga. Itu ya. Hasilnya sih kafe, kita pojok bukan? Pak Silem sama Silakan, ayo dibuka. Selamat teman-teman, kami dari kelompoknya Amel ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok-kelompok aktivitas. Yang pertama itu ada batang. Nah, di batang itu ada dikotil dan monokotil. Dikotil ada bagian epidermis, cortex, phloem,
Ya jadi sudah bagus hasil presentasi dari kelompoknya Amel dan juga ada pertanyaan juga sudah bagus. Berarti Anda sudah cukup memahami cukup kita. Nah, karena keterbatasan waktu kita, nanti untuk asesmen penilaian ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kalian simpan dulu untuk pertemuan selanjutnya nanti kita lanjutkan. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran ini, jadi kesimpulan yang utama yang harus saya pelajari bahwa di tumbuhan itu ada dua topik, yaitu jaringan tumbuhan itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan secara lengkap, ada epidermis, parenkim, kolenkim, sampai silem floem. Kemudian organ-organ tumbuhan Tuhan yang baik, tidak ada kata yang benar selain ucapan syukur atas seperti kata Tuhan. sampai jumpa selanjutnya. Nah ya. Selamat siang Pak Willy. Siang Pak Dian. Gimana kabarnya? Baik Pak Dian, tetap semangat Bapak. Sudah jam masih menuju jam 1 siang-siang banget. Kita lakukan pasca observasi yang kemarin kita lakukan observasinya ya. Setelah sudah kemarin untuk persiapan observasi, sekarang kita adakan pasca ya, biar kita ada kelanjutannya. Tidak hanya berhenti dari observasi, tapi setelah ini apa yang harus kita lakukan ke depannya kembali. Itu ya, untuk Pak Willy katakan tadi mengajar biologi lah ya. Gimana kemarin observasi kemarin sebelum saya refleksi Kelas itu ya Pak? iya Ya, kelas 11-2 itu kan memang apa namanya kemisinya saya sudah bagus lah. Jadi yang sudah berjalan di situ kemarin waktu dalam pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya sudah cukup berhasil karena anak-anaknya itu antusias, mereka semangat, kemudian pembelajarannya juga menimbulkan respon timbal balik dari siswanya. Kemudian dari segi pembelajaran apa namanya sosial emosi dari siswanya sudah tampak, dan yang paling utama itu siswa kemarin kita terlihat mereka sangat enjoy, nyaman, merasa senang dengan pembelajaran. sebenarnya saya salut ya, kemarin kan diadakan jam terakhir lah ya. Jam terakhir, betul. Anak-anak tetap antusias, Jam 2 ya. jam ngantuk-ngantuknya siswa ya. Betul. Anda tetap hebat melaksanakan, membangkitkan gairah anak-anak itu ya. Semua terlibat, itu nilai plus dari suatu pembelajaran. Oke, kita masuk aja ke apa yang kita lakukan di pasca ini. Adalah yang pertama mengerjakan ya refleksi Anda. Yang pertama, apa yang sudah baik dalam pembelajaran kemarin? Iya. Kalau menurut saya ya itu tadi kembali kepada poin utamanya, bagaimana pembelajaran yang kita targetkan kita dicanangkan untuk pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Nah itu kalau menurut saya berarti sudah cukup puas dengan kemarin itu pembelajaran yang kita sama-sama kita lihat kemarin. Karena dari tujuan utamanya kan melakukan pembelajaran berdiferensiasi kita siapkan itu ya. Dari segi respon siswa yang pertama kan kita lihat sudah sangat baik. Kemudian bagaimana sintak-sintak dari data pembelajaran yang model yang kita canangkan itu juga sudah berjalan dengan baik. Pembelajaran sosial emosional siswa juga pun sudah terlaksana, jadi cukup berhasil kalau menurut saya. Sudah baik ya, itu ya. Sudah Jaga baik. ya. Betul. Untuk yang kedua, dalam pembelajaran kemarin ada sesuatu yang perlu ditingkatkan, enggak Betul. sempurna ya. Betul. Masih ada yang perlu ditingkatkan lagi, walaupun sudah baik ya, kalaupun sudah sempurna perlu ditingkatkan Betul lagi. sekali. Itu
pertama itu kan mungkin karena itu kemarin itu kan apa namanya ada sesi apa kolaborasi berkelompok lah, jadi apa berkelompok, jadi di waktu di akhirnya, jadi kalau kan kita ada antara semuanya presentasi apa, jadi mungkin di untuk melakukan presentasi itu terlalu lama ya, jadi kayak waktunya kemarin kurang, belum saya kasih apa namanya batasan waktunya belum ada, jadi ya jadi terlalu panjang mengalir, terlalu asik gitu kan, karena terlalu nanya jawab, jadi akhirnya berkepanjangan. Nanti mungkin yang itu yang harus diperhatikan pertama di poin pengaturan waktu. Pengaturan waktunya. Iya. Presentasi. Untuk berikutnya ya tantangan terbesar yang dihadapi bagaimana ya pembelajaran itu ada Kalau tantangan dari awal apa namanya dari pembelajaran bisa tantangan itu muncul dimana kita membangkitkan motivasi siswa. Nah, karena memang susah, apalagi kan di jam akhir itu. Iya betul. Bukan 10, 11. Nah itu jadi tantangannya di situ, di memotivasi siswa, membangkitkan semangat siswa. Jadi perlu ya teknik-teknik itu juga kemarin kan makanya diadakan SBT dulu ya dengan sesi awal supaya mereka fokus. Kemudian pembelajaran tidak melulu cuma mendengarkan kita ceramah, dia ada mereka juga bergerak pindah tempat antar kelompok supaya tetap ada aktivitas. Jadi dari poin yang baik, perlu yang ditingkatkan dan tantangan itu semua Anda ungkapkan, dan sedikitnya Anda sudah memberikan solusi sendiri ya, tahu ya bagaimana ke depannya. Iya. Adakah rencana tindak lanjutnya untuk ini ke depannya? Kita kan tidak mungkin sampai ini aja, kita ke depannya lagi. Nah, tidak lanjut tentu yang pertama pasti bagaimana kita meningkatkan kemampuan kompetensi diri pribadi sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru. Entah itu dengan mengikuti acara-acara di seminar-seminar atau workshop atau bimbingan yang diadakan baik online maupun yang secara langsung tatap muka dengan tema apapun, utamanya tentu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dalam PMM itu juga bisa, ya kan ada banyak juga tips-tips, ada juga yang bisa kita pelajari, yang bisa contoh-contoh, mungkin model-model pembelajaran berdiferensiasi dari yang guru yang lain. Kemudian juga seri diskusi dengan teman sejawat, nah itu juga bisa untuk menambah ilmu juga. Itu ya jadi simpulannya untuk topik percakapan hari ini ya, pengamatan pembelajaran berdiferensiasi, terus PSE pembelajaran sosial emosi ya, terus modul ajaranya ya sudah baik ya, kemarin saya lihat itu baik, membuat nyaman untuk lingkungan Anda kemarin, suasana belajar nyaman, terus membutuhkan kelompok kemarin apa ya, di sana apa ya? Oh benar kelompoknya. Ya jadi kemarin kan ada 5 kelompok utama Pak. Nah itu di awal waktu masuk itu setiap mau memulai pembelajaran itu di masing-masing topik itu saya adakan yang namanya asesmen diagnosis kognitif. Jadi kita ambil yang kognitifnya ya itu ya. Kognitifnya betul. Jadi untuk mengetahui kemampuan pengetahuan mereka. Nah yang tertinggi itu kita ambil satu persatu untuk masuk ke sebuah kelompok. Jadi biar kelompoknya itu kan rata ya, karena kan pakai apa namanya blended. Iya. Itu apa namanya tim ahli jigsaw. Paduan dengan BPN itu kemarin problem catatan untuk waktu ya. Iya betul. Kira untuk saat ini dulu ya, nanti berikutnya kalau ada tindak lanjutnya perlu Anda butuh sharing lagi ya. Siap pasti. Oke, kita cari